Halo pemirsa yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deku and Request. Di dalam YouTube channel ini seperti biasa saya Deku akan mencoba untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Pada video kali ini saya masih akan melanjutkan tutorial saya tentang penggunaan berbagai fitur pada LMS berbasis Moodle. Dan jika pada video sebelumnya saya sudah membahas beberapa fitur aplikasi yang bernama Lumi yang digunakan untuk membuat konten pembelajaran berbasis H5P atau H5P, maka pada video kali ini saya masih akan melanjutkan tutorial H5P dalam satu bentuk sub aplikasi yang baru yang bernama Image Hotspot. Apa itu Image Hotspot? Lebih baik kita langsung saja ke menu tutorial berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan satu fitur pada Lumi, yaitu yang namanya H5P Image Hotspot. Apa itu? Mari kita langsung melanjut ke tutorialnya. Pertama, seperti biasa kita akan mulai dengan create new H5P seperti ini. Ini butuh waktu sedikit untuk loading. Nah, pada menu ini kita melihat ada banyak sekali sub aplikasi Lumi ya, yang dapat digunakan untuk membuat berbagai konten pembelajaran. Kita akan cari dulu sebuah fitur yang bernama Image Hotspot ya. Kita klik details terlebih dahulu untuk melihat tampilannya. Jadi Image Hotspot ini katanya adalah sebuah konten pembelajaran yang berbasiskan gambar. Jadi kita menggunakan sebuah gambar sebagai objek, lalu di dalam gambar ini kita bisa menambahkan titik-titik atau hotspot, di mana setiap titik ini dapat diberikan narasi, dapat diberikan label, dapat diberikan keterangan. Jadi kurang lebih ini adalah suatu bentuk pembelajaran di mana pengajar menyiapkan sebuah peta, sebuah gambar, kemudian gambar ini diberikan notasi atau petunjuk yang menceritakan apa yang ada di sana. Nah, mungkin sebagai skenario yang akan saya tampilkan di sini adalah tentang penggunaan Image Hotspot untuk pembelajaran berbasis peta buta. Jadi kita akan menyiapkan satu peta, di mana dalam peta itu kita akan berikan titik-titik atau hotspots yang kita berikan detail atau informasi penjelasan. Nah, kita langsung saja kita lanjutkan dengan klik use. Oke, kemudian seperti biasa kita akan mulai dengan judul dulu. Saya akan berikan temanya atau judulnya itu Peta Indonesia ya. Nah, ini sesuai dengan temanya. Kemudian yang kita butuhkan adalah sebuah image atau sebuah gambar ya, yang nanti akan kita sebut sebagai background image yang akan kita berikan narasi atau anotasi ya. Nah, saya sudah menyiapkan satu peta yaitu gambar yaitu Peta Indonesia ya. Kita klik add di sini. Oke. Kemudian kita pilih petanya. Oke. Ada jeda beberapa detik untuk mengupload gambarnya. Biasanya saya sarankan memang carilah gambar yang cukup besar ya, resolusinya cukup bagus. Nah, kemudian yang lain-lainnya yang bisa kita lakukan di sini, misalnya kita bisa menambahkan namanya hotspot icon ya. Kita bisa menggunakan simbol atau icon yang sudah disediakan oleh Lumi, atau kita juga bisa menambahkan dengan icon kita sendiri. Kita buat image gambar untuk menjadi titik hotspotnya. Ya, untuk sekarang saya akan menggunakan yang biasa saja, predefined icon. Kemudian di predefined iconnya kita bisa pilih beberapa macam ya. Mungkin saya akan menggunakan icon info saja ya, jadi berbentuk huruf I gitu ya. Nah, kemudian warna hotspotnya boleh dipilih mau warna apa saja, merah, hijau, kuning, biru dan segala macam. Untuk sekarang kita mungkin akan ganti dengan warna hitam saja. Kita tarik ke 000. Oke. Pekat. Kemudian kita pilih.
Nah, kita sudah siap dengan hotspotnya. Nah, sekarang di sini sudah ada satu gambar, ya, yaitu gambar yang tadi saya upload, ya. Saya perbesar dulu biar nampak tampilannya. Oke. Nah, ini adalah sebuah gambar peta seperti Anda lihat. Nah, tugas kita sekarang adalah kita akan membuat titik tertentu, ya, hotspot yang berupa detail penjelasan tentang bagian dari gambar itu. Contoh misalnya saya akan mengklik di sini tombol di Pulau Sumatera, ya. Ini sudah ada titiknya warna hijau. Kalau Anda lihat boleh digeser sesuai kebutuhan, ya, di mana. Nah, kemudian kita bisa menambahkan, pertama kita tambah dulu header, ya, atau bagian judul, ya. Jadi misalnya ini karena Pulau Sumatera saya akan tulis Sumatera, ya. Nah, ini headernya saja. Nah, baru kemudian kita berikan namanya pop up content, ya. Nah, di sini kita tersedia 3 macam paling tidak, yaitu pertama teks saja, ya, kemudian bisa juga berbentuk video. Jadi kita bisa membuat hotspot yang kalau diklik nanti menampilkan video, ya. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan image. Nah, untuk sekarang saya hanya akan menggunakan teks saja untuk contoh, ya. Kita klik teks, kemudian kita ketik di sini, boleh di apa namanya itu, kita bisa menggunakan beberapa tag, ya. Misalnya Sumatera Island, ya. Ini sederhana saja, nanti kita akan kembali lagi ke sini, saya akan menambahkan detail yang kita butuhkan, ya. Nah, saya sudah selesai dengan satu titik atau satu hotspot. Saya boleh menambahkan hotspot yang lain. Kita klik lagi hotspot. Nah, ini kemudian kita lihat, kita perbesar gambarnya supaya lebih jelas, ya. Kemudian kita klik mungkin tombolnya di sini. Ini adalah Pulau Jawa. Saya beri header Jawa. Dan saya beri teks. Oke, sebentar. Agak macet sedikit. Ya, ini sudah muncul, ya. Kemudian saya bilang, saya tulis di sini Jawa. Oke. Nah, kita sudah buat 2 titik, kita tambah lagi titik ketiga, ya. Kita perbesar. Kita ulang-ulang supaya paham, ya, nanti. Ini titiknya kita letakkan di Kalimantan, ya. Tulis headernya, kemudian kontennya berbentuk teks, ya. Kalimantan Island, ya. Oke. Kemudian add hotspot satu kali lagi, ya, biar lebih jelas. Kita letakkan di Sulawesi, ya. Kita beri header Sulawesi, kita beri teks Island, ya. Oke, kita sudah punya berapa ini? 4 titik, ya, sudah cukup saya pikir. Nah, ini sudah dengan begini kita sudah selesai. Saya perkecil saja gambarnya biar nampak lebih rapi, ya. Nah, kita sudah buat 4 titik di sini. Saya akan tampilkan view-nya dulu untuk melihat apa hasil yang kita sudah buat, ya. Klik view. Nah, di sini gambar yang tadi sudah kita ilustrasikan dengan hotspot, ya, dengan titik-titik yang tadi menggunakan icon info, ya, huruf I. Nah, jadi kalau kita klik Sumatera di sini, dia akan memunculkan pop-up, ya. Nah, pop-up-nya bacanya Sumatera Island, seperti itu, ya, sederhana juga. Oke, kemudian di sini Kalimantan. Nah, ini sudah kita anggap sudah selesai, ya. Nah, saya masih akan menambahkan detail sedikit, ya, supaya lebih nampak fungsinya, ya. Saya akan balik ke Pulau Sumatera. Kemudian kontennya tadi akan saya perkaya dengan informasi. Nah, untuk sekarang saya akan meminjam data dari Wikipedia. Kita ambil saja teksnya satu potong, ya. Nah, jadi kita bisa memberikan informasi detail, ya, penjelasan yang cukup sehingga nanti dapat menjadi suatu pembelajaran yang ilustratif. Jadi anak-anak bisa membaca sebuah peta, ya, yang diberi anotasi atau informasi-informasi tambahan, ya. Nah, ini kita copy dulu satu paragraf dari Wikipedia, ya, kita pinjam, copy. Oke, kita balik lagi ke sini, kemudian saya akan paste ke teks di sini, ya.
Nah, ini teksnya masih mengandung hyperlink ya, kita biarkan saja. Biar nanti Anda akan mungkin perlu merapikan sedikit ya, tapi untuk sementara tidak apa-apa kita buat seperti ini. Kemudian saya bisa hiasi sedikit, misalnya di sini saya gunakan heading level 3 ya supaya nampak. Nah, menariknya seperti yang tadi dijelaskan bahwa dalam konten pop-up ini kita bisa menambahkan banyak sekali gambar ya, video dan teks tambahan. Jadi kita bisa membuat beberapa lapis tambahan. Saya akan menambahkan item satu lagi, yaitu di Pulau Sumatera ini saya akan menambahkan image ya. Nah, untuk ilustrasinya. Nah, kemudian saya bisa mengklik add ya. Kemudian saya sudah siapkan ini juga fotonya dari Wikipedia, yaitu Rumah Adat Simalungun ya. Kita bisa menganggap sebagai dekoratif ya. Oke. Kemudian hover text-nya kita tulis Rumah Adat Simalungun. Nah, ini Anda bisa lakukan untuk semua titik ya, dan bahkan bisa menambahkan videonya bisa berasal dari YouTube ya. Jadi tidak harus menjadi satu file dengan video yang besar ukurannya, mungkin akan sulit sekali. Nah, ini sudah siap. Kita akan kembali ke tampilan view. Ya, nah kita lihat bedanya ya. Sekarang saya coba dulu dengan Pulau Kalimantan. Ini tadi belum kita edit, jadi pop-up-nya hanya sederhana seperti itu. Nah, sedangkan kalau di Sumatera tadi kita sudah menambahkan, nah seperti ini. Jadi dia akan memunculkan judul ya, ada headernya, ada judul filenya, kemudian ada teksnya, dan kemudian ada gambarnya di sini ya. Nah, oke. Nah, jadi kita sudah selesai dengan membuat satu konten pembelajaran dengan menggunakan hotspot image. Nah, demikianlah kira-kira video singkat tadi. Dengan menggunakan hotspot image, kita bisa membuat suatu konten pembelajaran yang berbasiskan gambar yang diberi ilustrasi atau anotasi berteks, ya, gambar maupun video. Nah, mungkin ide-ide lainnya seperti yang pernah saya coba adalah misalnya dengan membuat konten untuk mata kuliah fonologi, di mana saya membuat gambar vocal organs ya, organ ujar manusia, organ ucap manusia. Kemudian di dalam setiap titik itu saya berikan label, misalnya oh di sini bagian namanya labium, kemudian ada velar, ada alveolar, dan seterusnya. Itu juga bisa kita buat seperti itu. Dan Anda tentu punya ide sendiri tentang bagaimana memanfaatkan aset pembelajaran seperti ini ya. Yang pastinya pembelajaran yang kayaknya sederhana bisa kita buat menjadi lebih interaktif ya, lebih dengan ilustrasi, dengan gambar dan lain-lain. Nah, saya pikir demikian, dan saya harapkan ini dapat berguna dan kita dapat mengembangkan ide-ide lainnya. Anda boleh tuliskan di kolom komentar bagaimana kira-kira kita bisa manfaatkan menu Lumi berbentuk image hotspot ya. Dan saya akan kembali lagi dengan video-video tutorial lanjutannya dengan beberapa fitur-fitur lain dari Lumi H5P ya. Oleh karena itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video saya sehingga nanti Anda mendapatkan notifikasi setiap ada hal-hal baru yang saya upload. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Saya Deddy Kurniawan, etc. Call Promoting Computer Assisted Language Learning Indonesia. Sampai berjumpa di dalam video berikutnya.